Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman kebenaran, kita tundukkan kepala lebih dulu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, malam ini kami berkumpul Tuhan, meskipun tidak secara fisik, tetapi kami mendengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Agar malam ini menjadi satu momentum di mana kami makin mengerti kehendak Tuhan dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan renungkan bahwa hidup kita ini kan cuma satu kali ya. Jadi jangan sampai satu-satunya kesempatan ini tidak kita gunakan dengan benar. Saya yakin setiap kita ingin hidup benar, ingin perkenanan Tuhan, ingin Tuhan berkenan atas hidup kita. Saya yakin semua orang begitu. Cuman sayang sekali kalau kita tidak mengerti sebenarnya kehendak Tuhan seperti apa gitu. Sebab kalau kita lakukan sesuatu menurut kita Tuhan suka, tapi ternyata tidak, kan yang rugi kita sendiri. Makanya malam ini saya beri tema hidup ini adalah ibadah. Temanya malam ini. Ya. Sebenarnya hidup ini adalah ibadah. Sebab kalau tidak ibadah, artinya hidup ini memberontak sama Tuhan. Cuma ada dua pilihan dalam hidup kita. Ibadah atau tidak. Gitu ya. Nah, sedangkan kata ibadah sendiri seringkali disalah mengerti bahwa ibadah itu seolah-olah cuma hari Minggu, cuma kalau persekutuan doa seperti ini itu ibadah. Sedangkan kalau bekerja di kantor dianggap sekuler, kalau lagi dagang dianggap sekuler. Nah, ini sebenarnya tidak tepat. Enggak demikian yang dimaksud dengan ibadah itu. Ya. Kalau kita baca Alkitab dari awal ya, yang namanya ibadah itu artinya adalah bekerja pada mulanya. Adam ketika ada di Eden, tidak disuruh nganggur sama Tuhan. Dikasih pekerjaan, beri nama semua binatang, kuasai bumi, dan segala isinya. Dikasih pekerjaan. Dan kalau Adam nurut, itu melakukan ibadah Adam. Itulah sebabnya dalam bahasa Ibrani, teks asli Alkitab, dipakai kata avodah. Avodah itu artinya satu, bekerja. Kedua, melayani. Ketiga, ibadah atau pelayanan atau kebaktian atau penyembahan. Itu artinya. Pada mulanya begitu. Kerja pun adalah ibadah. Sebab Tuhan yang memerintah. Tuhan kasih tugas ke Adam. Adam, kuasai bumi. Gitu. Nah, itu ibadah. Melakukan kehendak Tuhan itu ibadah. Dalam Kejadian 2 ayat 15, saya bacakan ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, mengusahakan di situ itu pakai teks afat namanya. Itu artinya untuk bekerja, mengolah, membudidayakan, mengusahakan. Itu ibadah, avodah sama. Jadi pada mulanya, yang namanya ibadah itu belum ada gereja kan? Kan di Eden belum ada gereja, belum ada liturgi, belum ada macam-macam. Alkitab juga belum ada. Jadi ada mula-mula ibadahnya adalah bekerja sesuai perintah Tuhan. Itu ibadah mula-mula di Eden. Kemudian dengan berjalannya waktu, ibadah menjadi liturgi.
Kan kita tahu bangsa Israel diberi Taurat oleh Tuhan, lalu membuat kemah pertemuan atau yang disebut dengan tabernakel. Nah, mulai liturgis kegiatannya, ritual. Nanti harus nyembelih kambing atau domba dipersembahkan, ada aturannya harus begini, harus begitu, tidak boleh makan yang ini, tidak boleh makan yang itu, ini haram, itu halal. Mulai banyak aturan. Nah, sejak itu, ibadah seolah-olah hanya itu. Sedangkan kalau di luar tabernakel seolah-olah hidup biasa, tidak ibadah. Nah, ini tidak tepat sebenarnya. Mengapa? Karena di zamannya Tuhan Yesus, ibadah itu pusatnya ada dua lokasi. Yaitu yang pertama di Yerusalem. Mengapa ibadah di Yerusalem? Karena di sana ada bait Allah. Jadi semua orang kalau mau hari raya gitu perginya ke Yerusalem. Ya, eh, hari raya Paskah dan sebagainya ke Yerusalem, pusat peribadatan. Sedangkan untuk orang Samaria itu peribadannya bukan di Yerusalem karena ditolak kan Samaria oleh orang Israel. Ia membuat peribadatan sendiri di Gunung Gerizim namanya. Ya. Nah, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria dan Tuhan berkata, perempuan Samaria ini berkata begini, nanti kalau Mesias datang, ia akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kami. Tuhan berkata begini, akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Tuhan langsung bicara, akulah Mesias yang kau tunggu-tunggu itu. Nah, sedangkan kitab suci juga berkata bahwa Mesias itulah Tuhan. Nah, ya. Jadi ibadah di zamannya Tuhan Yesus itu ada dua lokasi, di Yerusalem dan di Gunung Gerizim. Tapi Tuhan Yesus mengubah peribadatan cara itu. Tuhan berkata nanti akan ada waktunya orang tidak beribadah di Yerusalem, juga tidak di gunung ini, tetapi akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba kita baca ya ayatnya ya. Di Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ya, apabila ia datang, perhatikan ini, jika ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, kata perempuan itu ya, perempuan Samaria itu. Tapi kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, akulah Mesias yang ditunggu-tunggu, ya. Nah, lalu ini jelas sekali nih bahwa Tuhan Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Mesias. Itu jelas. Jadi ayat 24-nya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim. Di ayat sebelumnya lagi cerita tentang itu. Ayat 19-nya kata perempuan itu kan gitu ya. Ayat 20-nya nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, gitu. Ya. Sedangkan orang Israel di Yerusalem. Tapi kata Yesus kepadanya di ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tuhan mau menyampaikan ibadah itu nggak begitu. Yang sempurna nggak begitu. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya Mesias lahirnya dari bangsa Yahudi. Nah, lalu Tuhan Yesus menegaskan di ayat 23.
Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini, tapi dalam roh dan kebenaran. Apa itu? Menyembah Tuhan itu bukan pakai bahasa roh saja, bukan itu artinya. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak tergantung lokasi, bukan di Yerusalem, bukan di gunung. Tidak tergantung juga dengan waktunya. Kalau jam doa harus jam sekian-sekian, nggak ada. Setiap saat kita harus berdoa. Ada jam khusus boleh, tapi tidak harus jam segitu gitu. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu satu, tidak tergantung tempat. Kita bisa beribadah di mana saja, kapan saja. Waktunya juga tidak terbatas, ya. Di mana saja, kapan saja, dalam segala hal, segala perkara. Itulah yang dimaksud menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu hidup dalam kebenaran. Itulah ibadah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, tapi ini masih belum jelas kalau cuma begitu. Tapi sudah mulai terbuka sedikit bahwa yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan adalah bukan model penyembahan yang di Yerusalem, yang bakar kambing, domba, bukan begitu lagi. Sudah berubah zamannya. Sekarang kalau orang mau menyembah Allah Bapa, harus dalam roh dan kebenaran. Makanya setiap kita, kalau mau menyembah Bapa, itu harus dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan ritual-ritual tertentu. Bukan dengan doa-doa tertentu. Seperti mantra saja pakai doa tertentu. Tidak. Tapi persembahkan seluruh hidup kita. Itulah ibadah yang benar. Coba dicatat ya. Di Roma, pasalnya yang ke-12, ayat 1-2. Ini harusnya membuka wawasan buat kita semua, pencerahan. Bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu mau kita itu berubah total. Bukan hanya melakukan kebiasaan agamawi, bukan. Tapi berubah total. Coba kita baca Roma pasal 12 ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini harus dipahami bahwa persembahan yang benar itu persembahan yang hidup. Bukan hanya persepuluhan, bukan hanya uang, tapi seluruh hidup kita harus dipersembahkan untuk Tuhan. Percuma kasih persepuluhan kalau hidupnya nggak benar. Percuma, karena yang diinginkan Tuhan seluruh hidup kita. Ya, sebagai persembahan yang hidup. Yang bagaimana hidupnya? Itu dijelaskan di situ. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya hari Minggu. Hidupmu yang kudus itu yang seperti apa? Dalam seluruh hidup kita tidak bercacat, tidak bercela. Itu maksudnya, hidup kudus. Tidak salah gitu. Dan yang berkenan kepada Allah, apa maksudnya yang berkenan? Apa saja yang kita lakukan menyenangkan Allah. Itu maksudnya. Nah, itulah ibadah yang benar. Ibadah yang sejati. Jadi, kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Coba kita baca sebelum balik ke sini ya. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 31. Rasul Paulus menjelaskan dengan kalimat lain. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun itu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya apa? Seluruh hidup kita loh, makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Allah. Itulah ibadah yang benar tadi, yang ditulis dalam Roma tadi. Roma 12 ya, ayat 1.
Jadi kita itu memiliki kebenaran yang jelas sebenarnya. Bahwa kita harus hidup kudus dan menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Bukan cuma kasih duit ke gereja, persembahan. Bukan. Seluruh hidup kita harus berkenan bagi Tuhan. Ayat 2-nya kita lanjutkan dulu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan seperti orang-orang dunia itu. Lalu apa bedanya dong? Kita percaya Tuhan ditebus, tapi nggak ada beda dengan orang dunia. Ya percuma kalau begitu. Nggak selamat itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita disuruh berubah akal budi kita, cara berpikir kita, cara perasaan kita, keinginan-keinginan kita. Itu harus dirubah, jangan seperti orang dunia. Tuh, ya. Kenapa? Di situ dijelaskan tuh. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan seperti apa kehendak Allah atas hidup kita. Nah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah atau yang menyenangkan Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mengalami pembaharuan akal budi menurut firman Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Allah. Yang baik yang mana, yang menyenangkan yang mana, yang sempurna yang seperti apa. Itu, ya. Itu ibadah yang benar. Makanya kita jangan berpikir bahwa ibadah itu hari Minggu saja, kalau persekutuan seperti ini. Jangan, seluruh hidup kita dari waktu ke waktu haruslah ibadah. Haruslah menyenangkan Tuhan. Haruslah berkenan bagi Tuhan. Haruslah kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi kalau kita bicara, bicaranya yang kudus. Yang tidak bercacat, tidak bercela. Artinya jangan bicara hoax, jangan jelek-jelekin orang. Bicara itu yang jadi berkat, jangan jadi sandungan. Itu ibadah juga. Makanya ya, ada orang yang berkata bahwa iman itu hidup ini amanah katanya. Itu benar juga. Dalam bahasa Ibrani dikenal kata emunah. Kan Ibrani dan Arab itu kan satu rumpun ya. Jadi mirip-mirip. Di Ibrani ada emunah, di bahasa Arab ada amanah. Artinya hidup ini itu bertanggung jawab terhadap Tuhan. Kita diberi tugas. Kan Tuhan Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Tuhan yang bicara loh. Artinya kita semua sedang diberi tugas oleh Tuhan. Nah, dalam rangka melakukan tugas yang Tuhan berikan itulah, itu pun ibadah. Kalau dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Ya, dicatat ya tadi Roma 12 ayat 1. Jadi kalau kita bicara soal ibadah, kita juga bicara soal iman. Sebab kegiatan ibadah tanpa iman itu percuma. Yang namanya ibadah ya tentu aja iman. Dan iman itu apa? Iman itu perbuatan nyata, bukan cuma di pikiran, setuju, percaya, bukan. Harus dalam perbuatan nyata. Bahwa kita berubah. Bahwa apapun yang kita lakukan, itulah ibadah. Bahwa apapun yang kita lakukan, itulah melakukan kehendak Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu ibadah. Jadi kalau begitu kita bisa ibadah setiap saat dimanapun. Ketika kita di kantor, ketika kita di rumah, ketika kita sedang di mall, tetap ibadah semuanya. Tapi hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi ketika di mall pun kita nggak melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tetap berkenan kondisinya itu. Tetap kita tidak bersalah apapun. Itulah hidup suci. Itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Agar kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Coba kita baca ya. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kan manusia itu ciptaan Tuhan. Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, kepada manusia ciptaannya itu.
Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, ditolak. Ini ironi banget loh. Tapi ayat 12-nya begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau orang menerima, aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan cuma di mulut. Sejak itu kita harus melakukan segala sesuatunya. Baik aku makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, kulakukan untuk Tuhan. Mesti begitu. Barulah itu ibadah yang sejati. Barulah itu persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hidup kita dalam kebenaran. Caranya dalam roh, bukan dalam fisik. Kalau dalam fisik kan sembahyangnya harus di Yerusalem, ngadepnya Yerusalem, jam-jam tertentu. Enggak, kita udah bebas, tapi tak bercacat, tak bercelah. Setiap saat bahkan kita bisa berdialog dengan Tuhan. Tuhan, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang susah misalnya. Tuhan, kenapa dunia ini begini? Itu udah doa itu, meskipun dalam hati. Komunikasi terus. Ya, jangan ibadah diganti dengan kegiatan-kegiatan gereja. Itu cuma sebagian kecil. Jadi kalau kita ke gereja hari Minggu, itu pun ibadah. Tapi dengan sikap hati yang benar ya. Tapi itu sebagian kecil. Hari Seninnya sampai Sabtunya masa buat dosa. Nah, jadi ibadah itu seluruh hidup kita. Bahkan nih, kalau diantara saudara ada yang belum nikah misalnya. Ketika pilih jodoh pun itu ibadah. Pilihnya yang benar dong. Yang Tuhan berkenan. Jangan sembarangan. Nah, kan gitu ya. Nanti kalau sembarangan, Tuhan tidak berkenan. Kau sendiri jadi susah nanti hidupnya. Salah pilih jodoh, kan gitu. Nah, bagi yang sudah nikah, kalau salah Pak, aku salah pilih. Ya, salah pilih nggak apa-apa, tapi bertobat sama-sama sekarang. Sehingga dua-duanya hidup dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar bukan lewat kalimat saja, khususnya lewat perbuatan. Karena menyembah Tuhan itu artinya menjunjung tinggi Tuhan. Di atas segala sesuatu dalam hidup kita. Paling tinggi Tuhan. Itu menyembah artinya. Dalam roh dan kebenaran, dalam setiap perbuatan, dalam batinnya, maupun dalam segala sesuatunya seluruh hidup kita. Tapi dalam kebenaran, artinya tidak bercacat, tidak bercela. Tidak ada noda sama sekali. Ya, itu sebabnya kalau seseorang dibaptis, jangan berpikir setelah dibaptis pasti selamat. Baptis itu hanya mula-mula. Komitmen, aku mau nih. Aku mau belajar Tuhan. Menjadi manusia baru seperti yang kau kehendaki. Lahir baru. Lahir baru nggak bisa setelah dibaptis, lahir baru nggak bisa. Perlu proses panjang. Belajar berubah itu panjang prosesnya. Karena banyak orang yang, apa ya istilahnya ya, sulit berubah. Sudah dibaptis, minta 2 kali lagi. Tapi nggak berubah juga hidupnya, sepanjang hidupnya. Manusia itu repot memang. Ya, makanya Rasul Paulus menulis tadi itu, berubahlah, jangan seperti orang dunia. Orang dunia itu kan bebal gitu, nggak mau berubah ya. Jangan seperti dia, berubahlah menurut pembaharuan budi, dibaharui akal budinya. Gitu loh. Jadi kalau ibadah itu bukan cuman hari tertentu, jam tertentu, di tempat tertentu. Seluruh hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, yaitu hidup kudus, berkenan bagi Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Itu ibadah yang benar itu begitu. Makanya hidup kita ini sebenarnya adalah ibadah. Sejak kita bangun pagi, sampai tidur malam, bangun pagi lagi, itu ibadah harusnya. Artinya apa? Menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang menyenangkan Tuhan, itulah ibadah. Ya, jadi kalau kita mengerti hal ini, kita nggak akan jatuh dalam dosa. Sebab apa? Setiap saat kita sadar, aku sedang ibadah.
Jangan kalau minggu mau ibadah nih, gitu. Loh, hari lain nggak ibadah emang. Nah, jadi di rumah pun aku sedang ibadah. Nggak mungkin orang yang seperti itu bisa jatuh dalam dosa, nggak mungkin. Karena ingat, aku sedang ibadah. Segala sesuatu kulakukan untuk Tuhan. Bagaimana mungkin orang seperti itu jatuh dalam dosa? Nggak mungkin. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Karena ibadahnya cuma hari Minggu. Karena ia pikir kegiatan yang lain itu bukan ibadah. Sehingga ia lengah, tidak menjaga kekudusan, tidak menyenangkan Tuhan. Nah, salah. Ibadah kita harus kembali ke definisi mula-mula. Adam diberi pekerjaan oleh Tuhan, menguasai bumi. Itu ibadah. Sama, kita harus hidup dalam ibadahnya Tuhan. Model ibadah yang Tuhan kehendaki. Segala sesuatu kulakukan. Tanpa cacat, tanpa celah. Tapi menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita mengerti hal ini, barulah itu bisa diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Baik aku makan atau minum. Makan minum saja nggak boleh sembarangan loh. Kalau kita benar-benar mau menyenangkan Tuhan. Makan sekenyang-kenyangnya, apa aja disikat. Waduh, itu bukan ibadah. Ibadah itu makan yang benar. Yang kalau kita makan, Tuhan pun disukakan. Tuhan berkenan. Makan, minum, bicara jangan sembarangan, bergaul jangan sembarangan. Kita itu harus jadi anak-anak Allah yang hidupnya kudus. Kudus itu bukan aneh-aneh loh, Bapak Ibu. Kudus itu pakainya putih-putih. Bukan luarnya. Kudus itu dalamnya. Pikirannya, perasaannya, itu kudus. Jangan ada celah. Nah, jadi kalau kita benar-benar mengerti hal ini ya, setiap saat kita ibadah, makanya kita mengalami damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, maksudnya itu. Kalau orang tidak ibadah setiap saat, dia tidak mengerti bagaimana mau damai. Nggak bisa. Ya. Nah, sayang sekali banyak yang ngajarin nggak begitu. Kalau ke gereja yang ditekankan cuma bayar persepuluhan terus, nanti orang nggak mengerti. Dia pikir ibadah itu cuma bayar persepuluhan udah selesai, gitu. Bukan, itu cuma sebagian kecil. Seluruh hidup kita itu harus dipersembahkan. Bayar persepuluhan, udah. Yang 90% pun milik Tuhan masih, bukan milik kita. Harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya semua ya. Ya, harus begitu. Barulah kita terbuka pikirannya. Iya ya, hidup ini adalah ibadah. Makanya yang Tuhan inginkan itu bukan kita cuma sekedar beragama Kristen. Bukan. Yang diinginkan Tuhan adalah perubahan akal budi tadi itu loh. Menjadi anak-anak Allah. Yang bukan statusnya, bukan KTP-nya doang. Yang memang berubah jadi anak Allah. Ibarat itu loh, kalau kita lihat ulat. Ulat yang menjijikkan itu. Kan berbulu terus rakus kan ulat itu. Daun di pohon itu semuanya bisa gundul tuh dimakan ulat itu. Naturnya itu rakus dan menjijikkan. Tapi dia bisa loh, suatu hari dia jadi kepompong, kayak mati, lalu bisa tumbuh menjadi makhluk yang benar-benar baru. Nggak mirip sama sekali. Terbang, jadi indah. Terus nggak rakus lagi. Dia cuma makan sedikit dari apa itu ya, eh, dari bunganya itu loh. Cuma sedikit gitu. Seperti bangsawan ya. Dulunya dia seluruh daun digunduli sama dia. Sekarang jadi begitu terbang indah. Itu luar biasa loh. Tuhan mengajar kita lewat lewat banyak peristiwa alam. Jadi jangan nggak teliti kalau kita lihat fenomena alam gitu ya. Ada sesuatu yang Tuhan sampaikan sama kita. Seperti perubahan kupu-kupu itu. Ulat menjadi kupu-kupu. Harusnya kita begitu semua. Dulunya ulat menjijikkan, manusia berdosa. Tapi kemudian mengalami proses menjadi kupu-kupu yang indah terbang. Wah, mantap itu. Ya. Nah, mulai sekarang kita harus selalu ingat
dimanapun, kapanpun, dalam segala hal, haruslah menyenangkan Dia. Haruslah berkenan bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sempurna, ibadah yang benar, ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu maksudnya ibadah yang benar itu. Ya. Jadi ibadah hidup ini adalah ibadah. Kenapa? Karena seluruh hidup kita lah yang namanya ibadah. Kecuali hidup seseorang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, itu hidupnya bukan ibadah. Mulai sekarang, setiap saat kita harus menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita mau marah itu, dipikir dulu. Marahku ini menyenangkan Tuhan apa enggak ya? Kalau enggak, jangan dilakukan. Diam aja. Mulai sekarang, makan ini menyenangkan Tuhan enggak ya? Oh, ini enggak bahaya, enggak apa-apa. Tapi makan sembarangan bahaya itu. Itu pasti Tuhan tidak berkenan. Contoh sederhana deh. Merokok, apakah itu berkenan bagi Tuhan? Tentu tidak. Nah, belajar melepaskan semua kebiasaan yang mengikat. Belajar. Dari hal kecil kita belajar, lama-lama hal besar pun kita bisa lolos, bisa lulus dalam ujian-ujian itu. Ya, jadi memang prosesnya nggak gampang sih. Saya tahu proses untuk berubah itu kupu-kupu ulet itu ya, sebelum jadi kupu-kupu kan harus mati dulu dia. Kepompong itu seperti mati loh, diem, kering, baru dia keluar makhluk yang baru. Sama seperti kita. Kita kalau mau mengalami proses menjadi anak Allah, harus mati. Apa mati? Apanya yang mati? Manusia lama kita harus dimatikan. Harus mengalami ulet menjadi kepompong, mati dulu, baru makhluk baru keluar. Barulah manusia baru lahir. Lahir baru. Makanya kita harus mematikan manusia lama kita. Yang suka ini, suka pelit, suka boros, suka bicara sembarangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dimatikan dulu kebiasaan itu. Nah, baru nanti timbul manusia baru yang muncul setelah itu. Dan itulah ibadah. Ibadah yang Tuhan kehendaki itu. Ya. Apa tadi cirinya? Ibadah yang sempurna tidak tergantung lokasi. Artinya kalau kita ke Yerusalem berdoa di sana nggak lebih didengar Tuhan, sama aja dimanapun sama. Yang kedua tidak tergantung waktu. Oh kalau saya doa jam 5 pagi lebih didengar daripada jam 6 pagi. Enggak tergantung dari waktu. Ya, jadi eh, tidak tergantung lokasi, tidak tergantung waktu, dan tidak tergantung kegiatan. Kegiatan apapun dalam hidup kita, apa saja. Bekerja di kantor saja jadi ibadah. Kalau kita bekerjanya jujur, motivasinya kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku kerja ini untuk kemuliaan Tuhan. Akan kugunakan untuk kemuliaan Tuhan. Memberi keluarga, menghidupi keluarga di rumah, mendidik anak-anak, menyekolahkan, memberi orang tua, kalau masih ada lagi, menolong orang. Itu ibadah loh semuanya itu. Itu ibadah. Ya, kalau ada orang yang kehujanan lalu berteduh di depan rumah kita, bagi makanan atau ditawarkan apa, itu sudah jarang terjadi hari ini. Itu sebenarnya ibadah. Ibadah itu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Selama ini diajarin ibadah itu menyenangkan diri sendiri. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus nanti tokomu laris loh, mau menyenangkan diri sendiri. Yang begitu-begitu, ya, padahal bukan itu ibadah sebenarnya. Ibadah yang benar itu segala sesuatu kulakukan untuk Tuhan. Seluruh hidupku Tuhan. Soal berkat jangan diragukan. Bapa kita di surga kan Bapa yang baik. Tanpa kita minta pun pasti diberi. Tapi lakukan bagian kita. Bertanggung jawab, kerja keras, belajar, jangan hidup dalam dosa. Nanti prosesnya akan terjadi dengan lancar. Dari manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Mantap, saudara. Jadi,
Kiranya ini bisa mencerahkan kita malam ini bahwa satu lagi ya, sebenarnya yang dimaksud iman itu ya, Bapak Ibu ya, iman itu adalah satu, kita kan mempercayakan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Itu iman. Bukan percaya dengan pikiran aja. Aku percaya Tuhan. Aku percaya apapun kulakukan, apa kehendak Tuhan. Diserahkan untuk Tuhan hidup kita ini. Iman arti yang kedua adalah, jadi orang yang beriman itu bisa dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk menjadi saksi di bumi. Untuk jadi memberkati sesama. Itu iman juga. Ya, kalau orang berkata amin, itu haruslah jadi iman. Artinya iya dan kulakukan, bukan cuma iya, bukan cuma setuju, tapi iya Tuhan, kan kulakukan. Yang menjadi masalah bagi kita semua itu begini loh. Hidup kita ini sampai nanti kita menutup mata, itu ada banyak rintangan. Rintangannya itu kalau orang banyak keinginan, itu rintangan tuh. Rintangan supaya kita tidak bisa lari dalam pertandingan iman. Banyak keinginan. Belum soal apa ya? Materialisme. Matre orangnya. Wah, susah yang gitu-gitu susah. Belum yang pengen berkuasa, pengen jabatan dengan cara-cara yang licik. Waduh, manusia itu banyak godaannya. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, godaan itu akan lewat. Orang yang tidak mengerti kebenaran pasti jatuh dalam dosa. Pasti. Dengan apa ya menolaknya? Gak bisa semua orang cari uang, cari kekuasaan, cari jabatan. Tapi kalau kita mengerti, cari uang pun dalam rangka ibadah. Mau digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berkuasa untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kepentingan diri sendiri, untuk rakyat. Supaya Tuhan dimuliakan. Ya, dalam segala hal. Nah, itu maksudnya. Jadi, kehendak Tuhan dalam hidup kita bukan cuma kegiatan gerejawi, ya, tapi memang di luar gereja pun sama, tetap menyenangkan Tuhan. Itu yang dimaksud perkenanan Tuhan itu. Yaitu kalau setiap kita dalam seluruh hidup kita, dalam seluruh waktu kita beribadah. Nah, kata ibadah, ingat ya, bukan cuma kegiatan liturgi di gereja, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan sejak kita bangun pagi sampai tidur malam, bangun pagi lagi, semuanya Tuhan menyenangkan Tuhan. Tidak ada salah di mata Tuhan. Itu. Jadi setiap saat kita mesti merenungkan hal ini. Saya percaya kalau orang beribadah setiap saat, jangankan berkat perlindungan Tuhan dan sebagainya, Tuhan sediakan. Kalau ada roh jahat lewat pun nggak berani, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh jahat setan yang lari tunggang langgang, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Tapi kalau kita ibadahnya cuma hari Minggu, di hari lain lalu bagaimana? Ya, malam ini kita belajar bahwa hidup ini adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan Tuhan, itulah ibadah. Nah, jadi dengan demikian kita bisa beribadah setiap saat. Dan itu yang benar, ibadah sejati itu mempersembahkan seluruh hidup kita. Tapi harus hidup kudus dan berkenan. Gitu. Ya. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab supaya lebih jelas lagi. Mumpung lewat Zoom kan bisa terus sampai jam berapa juga bisa, nggak ada masalah. Ingat ya, malam ini kita belajar ibadah yang benar. Bahwa hidup kita itu sebenarnya adalah ibadah. Bukan hanya hari tertentu. Bukan hanya di gereja. Bukan hanya di Yerusalem. Di rumah pun ibadah, di kantor pun ibadah, di mana saja. Dengan segala kegiatan kita. Oke, amin. Kita lanjut.